Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dalam mata kuliah Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Fikri Riyandi Onova Laude dengan NIM H1A19128. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif yang mana dapat juga keterlibatan dalam proses penentu arah strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang mana masyarakat diharapkan dapat mampu berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan di mana mereka berada. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berhasil dengan baik. Lalu, mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan? Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kondisi yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dengan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi, maka berbagai kebijakan pembangunan daerah akan dapat mempresentasikan kepentingan masyarakat luas. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena berkaitan langsung dengan hakikat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa keikutsertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan ataupun yang sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun pendapatan dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian, ragam dan kadar partisipasi masyarakat seringkali hanya ditentukan secara masif, yakni dari banyaknya individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini, partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan yang tetap dan terlembaga khususnya dalam pembuatan keputusan. Sejauh ini partisipasi masyarakat masih terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan pemerintah. Padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan, namun juga mulai tahap perencanaan bahkan pengambilan keputusan. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi civil society agar dapat mengambil peran yang tepat dalam interaksi demokrasi serta proses pembangunan secara komprehensif. Secara lebih spesifik bahwa pembangunan pada era desentralisasi ini harus lebih memiliki dimensi peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat kepada masyarakat dan mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk itu, dirasa peran serta masyarakat langsung sangat diperlukan dan perlu diperkuat serta diperluas. Dengan demikian, istilah partisipasi dalam masyarakat tidak menjadi sekedar retorika semata, tetapi diaktualisasi secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan, namun juga atas ketertarikan, keikutsertaan, serta dukungan dari masyarakat. Demokrasi yang sehat tergantung pada bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi secara utuh yang melibatkan aktor-aktor pembangunan
daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi merupakan daya dorong guna mewujudkan sistem manajemen pembangunan daerah yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dipandang sebagai sebuah metodologi yang menghantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah yang dihadapi, menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain tindakan-tindakan terpilih, dan memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Lalu saya akan menjelaskan partisipasi dan transparansi dalam masyarakat, yaitu sama saja dengan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Apa dampak partisipasi dan transparansi dalam pembatasan berbasis sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini sering diajukan oleh banyak orang, terutama di kalangan aparatur pemerintahan. Untuk menjawab hal ini, ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitannya dengan konsentrasi politik dan ketiadaan partisipasi dan transparansi. Pertama, yaitu partisipasi dan transparansi akan menjadi perangkat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ketidakpercayaan dapat menimbulkan antipati terhadap kepemimpinan dalam pemerintahan dan berakibat tidak adanya kepatuhan masyarakat untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kedua, legitimasi sendiri harus dipahami sebagai pengakuan dan dukungan dari rakyat kepada para pemimpin politik dan pejabat publik yang telah dipilihnya. Legitimasi atau keabsahan menjadi indikator utama kuat atau lemahnya posisi kepemimpinan politik. Apatis atau keraguan-raguan rakyat dalam melaksanakan hasil keputusan politik merupakan salah satu manifestasi dari lemahnya keabsahan suatu pemerintahan. Dalam praktik demokrasi modern, biasanya keabsahan suatu pemerintahan diperbarui. Ketiga, akuntabilitas dapat pula menjadi indikator penting kemampuan suatu pemerintahan memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya. Akuntabilitas sendiri menjadi satu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat. Akuntabilitas sendiri menjadi semacam kewajiban moral dari pemimpin yang dipilih secara absah oleh pendukungnya atau rakyatnya. Keyakinan masyarakat akan akuntabilitas seseorang pemimpin akan diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap keputusan yang telah dibuat oleh pemimpin. Keempat, meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat akan sangat diragukan bila ruang partisipasi sempit dan proses pengambilan keputusan tidak transparan dan mekanisme keluhan masyarakat tidak tersedia. Layanan publik adalah tugas utama dari setiap pemerintahan. Gagasan dasar dilaksanakan desentralisasi kecuali bagian dari proses demokratisasi adalah untuk meningkatnya layanan kepada masyarakat agar lebih baik bila diserahkan kepada pemerintahan di daerah yang kenal begitu dengan kehendak rakyatnya. Contoh kasus yang saya ambil dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini adalah studi kasus pembangunan gedung serbaguna dan sumur bor dalam program percepatan pembangunan infrastruktur desa atau kelurahan mandiri di Kabupaten Palalawan, Kecamatan Bandar Seikijang. Dalam kasus ini pemerintah melakukan berbagai tahapan dalam mengajak partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi masyarakat dalam tahapan persiapan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan fisik, serta partisipasi masyarakat dalam tahap pasca pelaksanaan fisik.
dalam partisipasi masyarakat dalam tahapan persiapan, pemerintah melakukan sosialisasi tingkat kelurahan, musyawarah kelurahan 1 dengan mengundang elemen masyarakat yang sama dengan sosialisasi awal, yakni masyarakat umum, termasuk diutamakan kaum miskin dan perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok, dan lembaga organisasi masyarakat lainnya. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Dalam menentukan penetapan rencana pembangunan sampai pengambilan keputusan dilakukan musyawarah desa dengan tujuan agar rencana pembangunan dan tahap pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu survei kampung, kemudian musyawarah kelurahan 2. Namun dalam hal ini terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, dikarenakan tidak adanya himbauan ataupun undangan kepada masyarakat secara umum. Kemudian partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan fisik. Adanya partisipasi masyarakat dalam membangun infrastruktur gedung serbaguna ini, beberapa dari mereka ada yang sedang tidak mempunyai pekerjaan. Partisipasi di sini adalah partisipasi berupa tenaga yang nantinya akan diberikan upah. Namun demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.